Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arlin Yonita di channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, karena aku masih berada di tanah suci dan aku ingin menge-share kegiatan yang aku lakukan di sini. Dan kali ini kami bergerak dari Mekah dan menuju ke Madinah. Kali ini aku ingin membahas tentang peristiwa hijrah Rasulullah dan sejarah tahun baru Islam. Hitungan kalender Hijriah sebentar lagi memasuki tahun atau 1 Muharram 1447 Hijriah yang merupakan penanda pergantian tahun atau tahun baru Islam. Dalam sejarahnya, penetapan tahun baru Islam pada 1 Hijriah adalah bertepatan dengan tahun 622 Masehi, yakni pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebab hijrah, yaitu ingin melindungi para sahabat. Dari Ibnu Ishaq dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersedih dan berempati melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, sedang beliau dalam keadaan segar bugar karena kedudukannya beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi pamannya Abu Thalib yang baik. Rasulullah bersedih karena tidak mampu melindungi mereka terhadap penderitaan yang dialami. Maka beliau bersabda kepada mereka, "Bagaimana kalau kalian berangkat ke negeri Habasyah, karena rajanya tidak mengizinkan seorang pun dizalimi di dalamnya, dan negeri tersebut adalah negeri yang benar, hingga Allah memberi jalan keluar bagi penderitaan yang kalian alami?" Atas saran tersebut, kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah, berangkat ke Habasyah dan mendekatkan kepada Allah dengan membawa agama mereka. Itulah hijrah pertama yang terjadi di dalam Islam, yaitu ke negeri Habasyah yang kini dikenal dengan nama Ethiopia. Ethiopia adalah sebuah negara merdeka tertua yang terletak di daratan benua Afrika. Sedangkan rajanya kala itu dari Raja Habasyah adalah Asaman An-Najasyi. Adalah seorang raja yang adil dan tidak ada seorang pun yang teraniaya selama kepemimpinannya. Peristiwa itu terjadi tepat pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Hijrah ke tanah yang berkah. Hijrahnya Rasulullah ke tanah berkah atau Yasrib, Madinah, menjadi penanda awal penetapan tahun baru Hijriah atau yang kita kenal sebagai tahun baru Islam. Hijrah ini mengingatkan kita pada peristiwa Baiat Aqobah, di mana yang pertama terjadi pada tahun kenabian ke-12 atau pada tahun 621 Masehi, dan yang kedua pada tahun 622 Masehi. Baiat Aqobah atau Perjanjian Aqobah I merupakan kesepakatan penting yang meneguhkan komitmen mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menjaga persatuan serta keharmonisan di Yasrib atau Madinah. Setelah Baiat Aqobah, orang-orang Quraisy seolah-olah sedang berada di tepi jurang karena kota Yasrib atau Madinah yang sudah dikuasai Islam merupakan jalur penting kafilah Quraisy. Sedangkan dideklarasikannya Baiat Aqobah bukan hanya ditujukan sebagai permusuhan dengan orang-orang Quraisy, tetapi juga pengumuman dimulainya proses migrasi manusia, yakni lewat hijrahnya kaum muslimin, baik secara jamaah atau individu dari Mekah ke Madinah. Kaum Quraisy pun bereaksi keras dengan mencegah kepergian kaum muslimin, di antara dengan memisahkan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Sehingga demi bisa hijrah, seorang muslim rela meninggalkan keluarganya dan terus berdoa semoga Allah dapat menyatukan mereka kembali. Ada pula yang menebus dirinya dengan harta dan ditinggalkan begitu saja untuk diambil orang-orang Quraisy lalu pergi menuju Madinah. Adapun Umar berhijrah ke Madinah dengan menghunuskan pedang di tengah hari seraya menantang orang-orang kafir dan berkata,
Barang siapa yang ingin atau tega seorang ibu kehilangan anaknya, maka jumpailah aku. Kemudian kaum Muhajirin dan sahabat Rasulullah SAW yang berhasil hijrah meninggalkan Makkah disambut sukacita oleh sahabat Ansor Madinah. Namun pada saat itu Rasulullah SAW belum melakukan hijrah dan masih menetap di kota Makkah, sekalipun sahabatnya Abu Bakar terus meminta Rasulullah untuk segera berhijrah. Namun beliau selalu berkata, "Janganlah tergesa-gesa dan semoga Allah memberikanmu teman seperjalanan." Sedangkan Abu Bakar yang begitu setia tidak berpikir untuk mencari teman perjalanan hijrah selain dengan Rasulullah SAW. Di lain sisi, kaum Quraisy semakin ingin melakukan aksi membunuh Rasulullah sebelum Rasulullah berhijrah dan semakin kuat tatkala berkumpul bersama para pengikutnya di Madinah. Mulailah persekongkolan dan iktikat buruk. Di antaranya mengutus pemuda dari tiap kabilah untuk bersama-sama melakukan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Pada suatu malam, ketika Rasulullah mengetahui upaya kaum Quraisy untuk mengepung rumah dan berusaha membunuhnya, maka Rasulullah dengan cendekianya telah mengatur strategi. Saat itu beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur menggantikannya di kasurnya. Sedangkan Rasulullah SAW segera pergi ke rumah Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk berhijrah. Lantas keduanya pun berangkat di waktu malam menuju Gua Sur, sebuah gua yang terletak di atas gunung dan memiliki tanjakan yang sangat berat. Kisah persembunyian Rasulullah SAW di dalam Gua Sur ini kemudian menjadi salah satu peristiwa epik atau bersejarah. Salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan melalui rumah laba-laba yang tidak rusak, sedangkan jika ada manusia yang masuk ke dalam gua, seharusnya rumah laba-laba itu terputus. Para pengejar, yaitu para pemuda Quraisy, tidak yakin Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam gua. Mereka pun berkata, kalaupun keduanya memasuki gua, maka sarang laba-laba ini pasti putus, dan burung merpati ini tentunya sudah terbang. Pada akhirnya Rasulullah pun berhasil meninggalkan kota Mekah dan bersabda sembari menatap kota Mekah dari kejauhan di atas ketinggian gunung, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah tanah yang paling disukai oleh Allah dan paling dimuliakan di sisi Allah, dan tanah yang paling aku cinta. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Perjalanan hijrah pun dilanjutkan dengan menempuh jalur yang tidak biasanya, yaitu melalui selatan Mekah ke arah Yaman, lalu ke Tihamah di samping laut. Kemudian ke utara melewati jalanan kasar dan tandus yang belum pernah dilalui manusia dan jauh dari penglihatan manusia, hingga kemudian berhasil menuju Yasrib atau Madinah. Tahun peristiwa hijrah Rasulullah tersebut itulah yang kemudian ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam, tepatnya tahun 622 Masehi. Setelah kematian Abu Thalib dan perselisihan dengan orang-orang Quraisy semakin meningkat, Nabi Muhammad yang berkeputusan untuk memerintahkan kaum muslimin di Mekah berhijrah ke Madinah. Di sana beliau telah terlebih dahulu mendapatkan pengikut dari suku Aus dan Khazraj. Mereka merupakan dua suku yang berasal dari Yaman yang bermigrasi ke Madinah setelah bocornya bendungan Ma'rib di Yaman. Saat kedua suku tersebut tiba di Madinah, di sana sudah terdapat suku-suku Yahudi yang menempati kota Yasrib. Sebelum hijrah, penduduk Madinah telah banyak diislamkan oleh sahabat Mus'ab bin Umair, sehingga kondisi Madinah telah kondusif menerima muslimin Mekah.
Para sahabat Nabi terlebih dahulu melakukan hijrah berbondong-bondong ratusan orang ke Madinah seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya. Pemuka suku Quraisy telah mengadakan diskusi untuk pembunuhan Nabi Muhammad di Darun Nadwa. Mereka menyepakati untuk mengutus masing-masing satu pemuda dari tiap kabilah untuk membunuh menggunakan tebusan pedang. Tujuannya agar masing-masing kabilah bekerja sama sehingga Bani Hashim tidak dapat memberikan serangan balasan dan harus membayar tebusan. Nabi Muhammad telah mengetahui rencana pembunuhan atas dirinya. Pada malam pertemuan para pemuka suku Quraisy, ia bersama Abu Bakar Siddiq memulai hijrah ke Madinah sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 218, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah beberapa hari perjalanan di mana sempat singgah di Jabal Sur, akhirnya Nabi Muhammad tiba di Madinah dengan selamat, meskipun selama perjalanan dikejar oleh utusan-utusan pilihan dari suku Quraisy. Pada September 622, Nabi Muhammad pun membawa pengikutnya berhijrah ke Yasrib, 320 km atau 200 mil di utara kota Mekah. Yasrib kemudian berubah nama menjadi Madinah An-Nabi yang berarti kota Nabi, tetapi kata An-Nabi menghilang dan hanya disebut Madinah saja yang berarti kota. Penanggalan Islam yang disebut Hijriah dicetuskan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 638 atau 17 tahun setelah peristiwa Hijrah. Kota tempat tinggal Nabi Muhammad sekarang disebut Madinah dan wilayah sekitarnya dulu disebut dengan Yasrib. Hijrah adalah peristiwa yang ditandai dengan berpindahnya Nabi Muhammad beserta sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kota Madinah kala itu masih bernama Yasrib, yang berarti tanah gersang yang berdebu. Sesaat setelah Nabi Muhammad melakukan sampai di kota Yasrib, beliau membuat pematokan 4 sudut kota Yasrib. Beliau kemudian mengganti nama Nasrib menjadi Madinah. Madinah juga berarti peradaban. Peristiwa hijrah dipahami melalui 2 dimensi, yaitu hijrah fisik dan hijrah mental. Hijrah fisik adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik, seperti perpindahan Rasulullah ke Madinah. Adapun hijrah mental adalah perpindahan dari satu situasi mental spiritual yang kurang produktif dan bermartabat menuju suatu kehidupan yang lebih produktif dan bermartabat. Hijrah dalam konteks terakhir inilah yang sejatinya ingin dibangun dan ditata kembali oleh Rasulullah melalui grand strategi yang hendak diperjuangkan. Putusan Nabi untuk hijrah membuka peluang untuk lahirnya masyarakat Islam, yakni masyarakat yang memiliki tatanan etik moral sesuai dengan ajaran Islam, atau yang lebih populer dengan istilah masyarakat madani. Al-Quran menyebut istilah khairu ummah atau umat terbaik dan umatan wasaton, umat moderat, maka nama Madinah mengandung arti negeri beradab, di mana penduduknya hidup secara beradab dan berkeadaban tinggi. Lebih indah lagi, sekarang dilengkapi dengan nama Al-Munawwaroh, maka maknanya menjadi negeri beradab yang diterangi cahaya ilahi. Di kota Madinah, Rasul membangun lembaga sosial keagamaan masjid sebagai tempat manusia berkumpul, bermusyawarah, berdakwah, belajar dan mengajarkan Al-Quran, serta beribadah sebagai ikhtiar dalam membangun social trust dan spiritual trust kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasul mempersaudarakan pengungsi Mekah, Muhajirin, dan penduduk asli Madinah Ansor, sehingga kedua kelompok besar ini di samping kaum Yahudi dan musyrik Arab tumbuh menjadi pilar utama atas tegaknya masyarakat Islam di Madinah. Rasul mengatur tata gaul sosial dengan agama, baik dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan dengan segala hal yang terkait dengannya, maupun kehidupan sosial muamalah secara umum.
Rasul meneguhkan kedudukan dirinya sebagai Rasul Allah, sebagai pemimpin masyarakat, kemudian dalam menjalankan kewajiban selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat besar sebagai simbol aspirasi masyarakat. Rasul menjalin perjanjian damai dengan semua kekuatan sosial yang ada di kota Madinah dalam satu common platform disebut Piagam Madinah atau Misakul Madinah, atau piagam ini oleh Montgomery Ward, seorang pengamat Islam, menyebutnya sebagai Konstitusi Madinah. Konstitusi ini oleh Muhammad Hamidullah disebut sebagai konstitusi negara tertulis pertama dalam catatan sejarah dunia. Demikian tentang hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah. Aku tutup, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.